Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Hera Setianingsih. Kali ini kita akan mempelajari tentang sendi dan otot. Tulang memiliki struktur yang kaku. Lalu, bagaimana tulang dapat membantu kita saat hendak makan, mencuci, berlari, dan melakukan aktivitas lainnya? Dijawab ya. Iya, betul sekali. Itu semua karena adanya sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Macam-macam sendi. Yang pertama, sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang ketiga, diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Untuk sendi diartrosis dibedakan lagi menjadi 5 macam, yaitu pertama, sendi peluru. Sendi yang memungkinkan gerakan bebas dan dapat ke segala arah. Contohnya, tulang lengan atas dan tulang belikat. Atau saat berlari. Yang kedua, sendi engsel. Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, sama seperti engsel pada pintu. Contohnya, sendi pada siku dan lutut, atau meluruskan tangan dan kemudian membengkokkan tangan ke atas. Yang ketiga, sendi putar. Sendi yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya, tulang tengkorak dengan tulang leher, atau saat menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, dan memutar kepala. Keempat, sendi pelana. Sendi yang dapat menggerakkan tulang kedua arah, contohnya tulang telapak tangan dan jari tangan, yaitu ibu jari, atau saat menulis. Kelima, sendi geser. Satu bagian tulang bergerak bergeser di atas tulang lain. Contoh, tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, atau saat makan, mengambil buku, menaiki tangga, dan saat memutar pergelangan tangan. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif karena sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi otot yang kedua mengatur postur tubuh. Agar berada pada posisi yang benar saat duduk atau tidur. Jika postur tubuh tidak dijaga, akan membuat otot lemah dan sendi terasa nyeri. Yang ketiga, menjaga stabilitas tubuh. Otot rangka bagian tengah tubuh manusia berfungsi menjaga stabilitas otot perut, punggung, dan panggul. Semakin kuat otot di bagian inti tubuh, maka semakin baik stabilitas tubuhnya. Dan yang keempat, melindungi organ dalam bagian depan, samping, dan belakang tubuh. Fungsi otot yang terakhir yaitu mengatur suhu tubuh agar tetap normal.
Sekarang anak-anak silahkan perhatikan ilustrasi yang muncul di handphone kalian. Proses saat tangan menekuk itu adalah proses otot berkontraksi, sedangkan saat tangan lurus ke bawah itu adalah proses otot relaksasi. Nah, berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi berapa ya anak-anak ya? Coba siapa yang tahu? Silahkan dijawab. Ya, jadi otot dibedakan menjadi 2 berdasarkan cara kerjanya, yaitu ada otot sadar. Artinya dilakukan dengan secara sadar. Contoh dari otot sadar yaitu menulis, makan, dan juga berlari. Itu semua dapat dikendalikan secara sadar. Lalu yang kedua adalah otot tak sadar. Artinya prinsip kerjanya tidak dapat dikendalikan. Contohnya yaitu otot jantung. Jenis jaringan otot. Yang pertama, ada otot rangka atau disebut juga lurik. Sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal, berserabut, dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Lalu, cara kerja dari otot rangka ini termasuk otot sadar. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah karena sering digunakan untuk beraktivitas. Lalu, yang kedua ada otot polos. Bentuknya gelendong serta memiliki inti pada setiap selnya. Dan otot polos cara kerjanya termasuk otot tak sadar. Otot polos berkontraksi dan relaksasi dengan lambat. Otot polos dapat ditemukan pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Lalu, yang terakhir adalah otot jantung. Sel otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka dan bercabang. Dan otot jantung hanya ditemukan di jantung saja. Cara kerja otot jantung termasuk otot tak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama kalian hidup loh.